Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putrayudi dari Pendidikan Teknik Bangunan dengan berNIM 15035211091. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Arthur selaku dosen pengampu strategi dan media pembelajaran. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil penulisan saya tentang kompetensi dasar, isi konten dan metode strategi dan media pembelajarannya, dan selaku alur langkah pembelajaran atau disebut dengan sintak pembelajaran. Biar lebih jelas dan lebih lanjut seperti apa isi kontennya, sebaiknya kita langsung nonton ke isi materinya. Oke, di sini saya mengambil judul strategi dan media pembelajaran serta sintak pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, yang dimana saya fokuskan KD-nya yaitu kepada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Ini merupakan data diri saya yang saya perkenalkan di video pembuka tadi. Daftar isi dan pembahasan kali ini yang saya bahas ada yang pertama latar belakang, yang kedua ada kompetensi dasar dan mata pelajaran, yang ketiga ada strategi, metode dan media pembelajaran, yang keempat ada sintak pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Pendidik merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemberdayaan manusia melalui pendidikan, pengembangan potensi, kecerdasan, keterampilan, dan karakter. Dapat dibentuk dan diarahkan sesuai dengan tujuan pendidik. Agar tercapai tujuan pendidik, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan. Pembelajaran merupakan kegiatan yang langsung berhubung dengan peserta didik, yang merupakan input dalam proses pembelajaran mengajar dan diharapkan menghasilkan output berupa peserta didik yang memiliki kemampuan yang mencakup tiga arah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Menurut penulis Trinto pada 2011, suatu materi tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang mengembangkan kegiatan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, materi pembelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai akan dengan mudah membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, menggunakan model pembelajaran penerapan media yang inovatif dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan mudah. Yang kedua ada kompetensi dasar dan mata pelajaran. Yang sekolah-sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah jenjang pendidikan formal yang membekali siswa dengan keahlian tertentu agar mampu bersaing di dunia kerja industri. SMK di jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan atau disingkat dengan DPIB mempelajari ilmu tentang konstruksi bangunan, pengukuran jalan, gambar konstruksi menggunakan aplikasi konstruksi jalan dan jembatan, RAB, dan lain-lain. Mata pelajarannya yaitu ada konstruksi jalan dan jembatan. Kompetensi dasarnya yaitu menggambar detail konstruksi jalan dan konstruksi jembatan. Sebelum kita lanjut, apakah kalian tahu apa itu materi pembelajaran konstruksi jalan dan jembatan? Sedikit saya jelaskan.
Konstruksi jalan jembatan merupakan salah satu mata pelajaran peningkatan kapasitas profesional DPIB SMK. Disiplin konstruksi jalan dan jembatan mempelajari beberapa bagian konstruksi jalan dan jembatan, mulai dari perancangan jembatan jalan, pengkaji geografi, dan struktur tanah, memiliki bahan baku dari dampak sosial dan konstruksi jalan, memelihara jalan dan jembatan, serta menganalisis perhitungan biaya konstruksi. Dasar contoh bahan adalah jenis, spesifikasi, dan klarifikasi jalan dan jembatan, sampai dengan desain dan pembuatan model atau miniatur. Pada mata pelajaran konstruksi jalan, jembatan, salah satu kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai adalah kemampuan menggambar detail konstruksi jalan dan jembatan. Pada kompetensi dasar ini, siswa harus mampu memahami materi konstruksi jalan dan jembatan agar dapat menggambar desain konstruksi jalan dan jembatan. Yang ketiga ada strategi, metode, dan media pembelajaran. Menurut Joy, Will, dan Calhoun pada 2009, model pembelajaran merupakan perencanaan suatu pola yang dapat digunakan sebagai desain dan petunjuk pembelajaran di dalam kelas. Dan sedangkan menurut saya, dalam disiplin ilmu konstruksi jalan dan jembatan, salah satu kompetensi dasarnya adalah menggambar detail konstruksi jalan dan konstruksi jembatan, dan metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan pembelajaran yang merupakan proyek sebagai proses pembelajaran untuk memperoleh kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Manfaat model pembelajaran based learning. Yang pertama ada siswa menjadi aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir. Kedua adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga ada guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk mengolah sumber atau bahan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Metode pembelajarannya ada metode kooperatif, yang dimana pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas yang terstruktur. Yang kedua ada metode praktik, yang dimana metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan konsep pembelajaran yang telah diterima. Selanjutnya ada media pembelajaran. Yang pertama ada dari e-modul, buku, dan internet. Yang kedua ada dari aplikasi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh gambar dari medianya yaitu ada yang dari 2 dimensi yang merupakan dari gambar AutoCAD. Yang kedua ada 3 dimensi, contoh gambar dari StarkUp. Yang keempat, sintak pembelajaran. Dalam metode pembelajaran terdapat istilah sintak, yaitu merupakan alur langkah pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintak pembelajaran merupakan sintak pembelajaran menunjukkan dengan jelas kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk urutan-urutan kegiatan tersebut dan tugas-tugas khusus yang perlu dilakukan oleh siswa. Guru dapat memilih uraian materi pembahasan pembelajaran yang tertera pada silabus yang sudah ada. Setelah materi yang dipilih diyakini dapat diajarkan dengan model project based learning, maka langkah selanjutnya menginternalisasikan materi pembelajaran ke dalam pembelajaran. Berikut merupakan sintak pembelajaran project based learning. Tahapannya yang pertama ada pertanyaan mendasar. Aktivitas pendidik memberikan materi pembelajaran lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik sebagai respon, sehingga peserta didik agar timbul rasa ingin tahu tentang materi pembelajaran yang berkaitan konstruksi jalan dan jembatan.
Aktivitas peserta didik menyimak materi yang diberikan oleh pendidik, lalu menjawab pertanyaan yang diberikan dengan materi konstruksi jalan yang dan jembatan yang diberikan pendidik sebagai bentuk respon. Yang kedua ada membuat perencanaan. Aktivitas pendidik membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, memberikan suatu proyek berupa membuat rancangan konstruksi jembatan sesuai dengan ide dan kreativitasnya yang harus diselesaikan oleh peserta didik untuk memenuhi tugas. Aktivitas peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya, memberikan hasil diskusi untuk membuat suatu rancangan jembatan dan mulai membuat rancangan jembatan menggunakan aplikasi AutoCAD atau SketchUp. Yang ketiga ada menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Aktivitas pendidik memberikan jadwal atau waktu tertentu kepada peserta didik untuk menyelesaikan proyek yang sedang diselesaikan. Aktivitas peserta didik memperhatikan jadwal atau waktu yang diberikan guru agar bisa mengerjakan proyek dan mengumpulkan tepat waktu. Yang keempat, memonitor pembuatan proyek. Aktivitas pendidik memonitor perkembangan proyek rancangan jembatan yang sedang dibuat oleh peserta didik, memfasilitasi serta menjawab pertanyaan jika ada masalah atau kesulitan dalam membuat proyek tersebut. Aktivitas peserta didik melakukan proyek rancangan jembatan, mencatat jika ada saran dari pendidik, serta memberikan pertanyaan kepada pendidik jika terjadi masalah atau kesulitan dalam membuat proyek tersebut. Yang kelima, finalisasi atau publikasi proyek. Aktivitas pendidik menyediakan media untuk finalisasi tugas proyek peserta didik dan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan proyek di depan kelas. Peserta didik, aktivitas peserta didik melakukan finalisasi proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mempresentasikan di depan kelas. Yang terakhir, melakukan penilaian dan evaluasi. Aktivitas pendidik memberikan penilaian terhadap hasil proyek dan presentasi pendidik, memberikan masukan dan saran perbaikan, mengapresiasi hasil proyek, dan memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman selama menyelesaikan proyek. Aktivitas peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang berupa rancangan jembatan sesuai dengan ide dan kreativitas kelompoknya, menerima masukan dan saran perbaikan yang diberikan oleh guru, serta mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, berdasarkan kesimpulan yang saya dapat, berdasarkan hasil analisis di atas, model pembelajaran atau KD yang cocok untuk mata pelajaran konstruksi jalan menggambarkan detail jalan dan jembatan adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek ini kemungkinan siswa merancang, memecahkan masalah, mengambil keputusan, melakukan penyelidikan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama mandiri. Metode pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran ini antara lain metode pembelajaran kooperatif dan praktik. Media pembelajaran yang digunakan pada materi konstruksi jalan jembatan ini khususnya KD gambar detail konstruksi jalan dan jembatan adalah model elektronik dan aplikasi grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekian dari sedikit pemaparan materi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.